Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fardilah Laili, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, kelas KPIA. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang tokoh politik, yaitu Plato. Plato merupakan salah satu filsuf dan juga matematikawan yang berasal dari Athena, Yunani. Beliau lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dan wafat pada usia 80 tahun di Athena. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang secara turun-temurun memegang politik penting di Athena. Ia bercita-cita menjadi seorang kepala negara, namun perkembangan politik pada masanya tidak memberikan kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang ia inginkan. Plato merupakan pendiri dari Akademik Platonik di Athena, yang merupakan sekolah tinggi tingkat pertama di dunia barat. Pemikiran politik Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates, karena ia merupakan muridnya. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates yang dinilai memberikan kepuasan baginya. Menurut Plato, negara ideal ialah negara yang harus menganut prinsip yang mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan. Atas dasar itulah, kemudian Plato memandang pentingnya kehidupan bernegara. Menurut Plato, tidak ada cara lain untuk membangun pengetahuan kecuali dengan diadakan lembaga-lembaga pendidikan. Inilah yang memotivasi Plato untuk mendirikan sekolah dan akademik pengetahuan. Negara ideal menurut Plato adalah city-state. Negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil. Negara luas akan sulit untuk menjaganya, sementara negara kecil akan sulit dipertahankan karena mudah untuk dikuasai. Negara ideal menurut Plato didasari pada prinsip-prinsip larangan atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang atau harta, keluarga, anak istri, dan lain sebagainya. Karya Plato yang berjudul Republik, yang berarti negara atau kota, merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal, yang berisi tentang teori filsafat Yunani serta pemikiran-pemikiran politik. Plato dalam karyanya banyak menggunakan dialog, dan dalam menjelaskan teori, ia menggunakan perumpamaan. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di goa. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial, sehingga manusia tersebut hidup dengan baik di dalam polis atau negara. Menurut Plato, negara yang terbentuk harus atas dasar kepentingan yang saling membutuhkan antar warganya. Negara ini memungkinkan adanya perkembangan wilayah karena adanya perubahan serta penambahan dari penduduk dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah, sehingga memungkinkan adanya peperangan dalam perluasan ini. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki penjaga yang dididik khusus yang sekarang disebut tenaga militer atau ahli militer. Menurut saya, pemikiran politik Plato yang dapat digunakan untuk menjawab problem politik yang ada di Indonesia adalah konsep keadilan. Karena keadilan yang dikemukakan oleh Plato memiliki makna yang luas, bukan hanya mengatur hubungan dalam kenegaraan, namun juga mengatur hubungan antar individu. Karena seseorang dapat dikatakan adil apabila ia mampu mengendalikan akal serta perasaan yang ada di dalam dirinya. Nilai-nilai keadilan perlu ditanamkan di Indonesia, karena sudah teramat banyak penyimpangan aturan dan hukum yang terjadi akibat tidak ditegakkannya keadilan. Kehidupan masyarakat yang adil akan terlihat jika struktur yang ada di dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing, dan elemen-elemen pendukung seperti pendidikan, hukum, militer dapat bekerja sama untuk menegakkan keadilan serta tidak memandang bulu dalam menerapkan suatu hukum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.